King Tiger kayak In the Mood for Love. Jadi itu lebih ke tarian nih sebetulnya. Ada sexual tension gitu antara mereka berdua yang kita bisa rasakan gitu. The Talkies. Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. The Ten Rings gave our family power. If you want them to be yours one day, you have to show me you are strong enough to carry them. Oke, Bayu. Jadi pasca pembukaan kembali bioskop yang ditutup sejak Juni nih, ditandai dengan the first major motion picture event Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Film lagi on the way nih. Kayaknya pas episode ini tayang dia udah ngalahin Black Widow jadi film terlaris di era pandemi di film Hollywood ya. Karena film dari Cina itu tetap yang High Mom itu tetap rekor tuh, belum terpecahkan. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ini jadi kalau Black Panther itu menjadi penanda superhero African American, Shang-Chi Asian American ya. Iya. Dan sama seperti Black Panther, sutradaranya juga keturunan Asia walaupun sebagian ya. Maksudnya dia ada darah Jepang, tapi Hawaii sama Irish atau apa gitu ya. Si Daniel Cretton. Nah, ini juga dia kan oleh Simu Liu. Yang di Netflix tuh ada sitkomnya kan, Kim's Convenience. Dan Awkwafina sama legend perfilman Asia. Dua legend, Michelle Yeoh sama Tony Leung gitu. Nah, kalau ceritanya jadi gue nggak familiar sama komiknya, Bay. Sama. Oke, jadi kita murni nilai berdasarkan apa yang kita lihat di film ya. Iya. Pokoknya ini Ten Rings itu nggak cuma sekedar gelang, 10 gelang yang dipakai sama Wenwu, bokapnya Shang-Chi. Jadi jadi udah legenda kalau pemakai 10 gelang itu ini bisa hidup panjang banget umurnya dan sakti banget ya. Sakti. Nah, Wenwu ini konon udah 1000 tahun. Udah 1000 tahun. 1000 tahun. Nah, terus Ten Rings ini 10 gelang ini juga nama kayak perguruan ya. Ya, organisasinya dia gitu loh. Tadinya perguruan jadi organize crime juga. Ya, kayak gitu. Nah, jadi kemudian dia jatuh cinta sama ibu, kemudian menikah, punya anak, lahirlah Shang-Chi dan adiknya. Iya, tapi istrinya ini istimewa juga karena dia penghuni desa yang mistis. Talo ya, desa mistis. Yang menjaga gerbang dimensi kegelapan. Lain ya, dimensi kegelapan. Itu jadi orang sakti jodohnya sama orang sakti, Bay. Ya memang lo harus selevel gitu kan di film ini. Nah, itu prolognya ya. Tapi ceritanya nih udah tokoh utamanya yang diperankan Simu Liu, Shang-Chi ini udah tinggal di Amerika ya. Udah sekitar hampir 10 tahun lah sejak era Gangnam Style. Iya. Gitu. Berarti 2012. Ya, oke. Kayak gitu. Nah, dia jadi valet. Nah, kemudian dikejar-kejar nih sama orang yang ternyata tuh suruhan bapaknya. Jadi leontinnya diambil nih. Dia dan adiknya masih di Makau. Gitu. Nah, tujuannya adalah ternyata sepeninggal istrinya nih, ibunya Shang-Chi meninggal, si bapak nih Wenwu itu yang kayak memang cinta itu membutakan ya, dia jadi yang kayak ada yang bisik-bisik, dia percaya akal sehatnya nggak jalan, Bay. Padahal udah meninggal ya. Udah meninggal. Jadi dia percaya bahwa istri itu masih ada di balik gerbang dimensi kegelapan itu, dan dia melakukan apapun untuk membebaskan istrinya gitu. Gitu. Semua orang udah ngingetin dia, enggak, itu udah meninggal, itu bukan suara dia gitu, tapi dia nggak mau dengar. Sebetulnya major plot point-nya di situ kan. Iya. Gitu. Menurut lo filmnya gimana, Bay? Menurut gua filmnya sebetulnya gua nggak terlalu, gua mungkin nonton trailernya tapi nggak terlalu merhatiin kayak sekilas doang gitu. Pas gua nonton filmnya, gua suka karena kan gua penggemar anime ya, dan ceritanya ini deket banget sebetulnya sama cerita Asia gitu. Cerita apa ya? Kayak
cerita, bahkan cerita-cerita Bumi Langit tuh yang IP-nya dipegang Bumi Langit kayak Mandala, Gundala tuh mungkin tujuannya bikin kayak gini. Dan ceritanya dekat gitu. Membumi gitu ya? Ya, dekat sama kita gitu. Oh, berarti lo merasa terwakili. Sama seperti African American terwakili banget oleh Black Panther. Merasa terwakili. Merasa ceritanya dekat sama gue. Terus adegan pertama, action pertamanya pas prolog antara bapak dan ibunya ya. Itu juga indah, kayak Crouching Tiger ya? Kayak Crouching Tiger, kayak In the Mood for Love. Jadi itu lebih ke tarian nih sebetulnya. Ada sexual tension gitu antara mereka berdua yang kita bisa rasakan gitu. Terus adegan berantem di bis tentunya keren banget gitu. Oh iya. Dan itu reveal si Shang-Chi itu punya kekuatan. Nah, ternyata setelah ada flashback, kita dikasih lihat memang dia dari kecil di training untuk jadi pembunuh. Nah, kalau gue yang adegan bus itu memang mau nggak mau gue jadi ingat sama Speed ya, Bay. Dan gue ngelihat si Awkwafina ini sebagai Katie itu dia punya Sandra Bullock moment. Iya gak sih, dia menggantikan sopir, gitu kan. Kayak gitu, dan ya gitulah. Jadi kalau nonton Speed itu begitu lihat adegan sequence ini di Shang-Chi, sedikit banyak akan keinget gitu, walaupun skillnya beda ya gitu. Terus apa lagi? Ya gue kayak bandingin misalnya film Mandala atau si Buta Gua Hantu di treatment kayak Shang-Chi. Waduh, kalau menurut gue keren banget. Dan memang berasa banget karena kita nonton di bioskop ya. Gue nggak yakin kalau nonton di TV atau HP akan dapat efek yang sama. Terutama pada adegan mereka udah di Macau nih, terus berantem di high-rise building itu. Oh, wah, ngilu. Nah itu yang gue justru dari seluruh adegan action, jadi action set piecesnya gue paling suka yang itu, gitu ya, karena pas mereka jatuh udah kayak, oh shit, di pinggir gedung tinggi, berasa kayak takut jatuh ya. Iya gitu, stake-nya jelas gitu, Bay, gitu, karena Shang-Chi, Katie sama adiknya nih mungkin. Shang-Chi dan adiknya nih si Chiu itu mereka jago berantem, tapi mereka tetap manusia biasa, bukan makhluk mistis yang sewaktu-waktu bisa jatuh kan gitu ya. Nah itu tuh emang ngeri. Dan ada adegan yang bambu gitu, gantungan di bambu, itu ngingetin gue sama Rush Hour 2. Yang si Jackie Chan. Kayaknya ngomong Jackie Chan, adegan di bis tuh berantem yang pakai jaket itu juga homage Jackie Chan. Itu jadi ya itu gue paling suka itu karena adegan ketinggiannya, terus treatment kameranya juga, Bay ya. Dia bisa yang dari high angle terus dia gerak ke bawah untuk ngasih lihat gitu kan ya. Wah. Ada beberapa juga kan yang gitu tuh, kita dikasih lihat adegannya bahwa lu setinggi itu tuh berantemnya gitu ya. Itu sih memang paling gue paling impress di set pieces itu. Menurut gue ini juga si Shang-Chi ini unggul di unsur komedinya ya. Ya si Awkwafina nih nggak pernah gagal nih di sini, dan Simu Liu karena dia memang berangkat dari sitkom, di sini juga komik timingnya pas, walaupun gue termasuk yang meragukan dia, kayak ini kayaknya orang mukanya flat banget gitu kan ya. Tapi ternyata komik timingnya komik timingnya pas gitu. Waktu berduet sama Awkwafina nih, itu beberapa comedic beats-nya tuh kena gitu ya, nggak meleset lah gitu. Itu. Nah kalau selebihnya sih menurut gue memang ya ada naga-naga, udah ke dunia mistis gitu kayak anime yang lo bilang. Dunia mistis kayak Raya and the Last Dragon kan sebenarnya gue suka ceritanya karena memang Asia deket banget gitu. Nah, Asia Tenggara malah ya. Bahkan ini menurut gue Raya and the Last Dragon pengennya filmnya kayak gini. Kalau live action gitu. Jadi ya udah, kalau menurut gue sih ini film Marvel yang Asia banget berhasil. Si Tony Leung jadi Wenwu itu sebetulnya memang diciptakan khusus untuk film ini, baik karena karakter aslinya bokapnya si Shang-Chi itu Fu Manchu, yang stereotype, yang kalau di era woke gini nih bakal jadi bahan hujatan gitu. Nah kemudian yang istimewa kan si Wenwu Fu Manchu ini kan dia punya si Wenwu ini di luar tuh punya berbagai nama, salah satunya Mandarin.
salah satu antagonisnya, musuhnya Iron Man tuh di Iron Man 3. Nah, yang ternyata orang tuh udah pada nunggu, Iron Man 3 nih, Iron Man ketemu sama Mandarin. Ternyata Mandarinnya bohongan kan. Si aktor itu, si Trevor, si Ben Kingsley. Jadi itu ya, apa namanya? Hubungannya di sini. Sama dunia Avengers tuh di sini. Di situ. Apa namanya? Jadi Mandarin KW-nya tuh muncul nih di Shang-Chi. Gitu. Bersinggungannya di situ. Gue tuh nanya-nanya juga, ini mana nih Shang-Chi pas lawan Thanos ya? Gitu. Sama ada kan poster-poster yang apa sih, yang setelah blip. Jadi ini Shang-Chi ini eranya setelah Avengers Endgame ya. Iya. Karena after the blip. Sempat disebutin juga tadi di dialog ya. Dan di beberapa poster di awal-awal film tuh, yang kayak ada apa sih, kayak lo perlu konsultasi apa setelah blip gitu. Gue kalau jadi gini, kalau untuk bela dirinya, gue sebetulnya agak biasa aja sebetulnya ya, karena banyak di film martial arts lain gitu. Nah, cuma begitu ditempel di embel-embel MCU, memang buat MCU jadi warna yang berbeda. Terus gue suka komedinya kena gitu. Tapi kalau menurut gue film ini begitu pas abis yang adegan bus, mereka ke Makau terus ketemu bokapnya, ya, mereka berhasil culik, ketemu bokapnya, terus ketemu bibinya, itu dari eksposisi ke eksposisi, di tengahnya ada eksposisi lagi dari si Trevor gitu loh. Jadi yang nyambung terus orang cerita gitu kan. Nah itu agak bertubi-tubi sih kalau menurut gue. Kalau gue sih nggak terlalu ngerasain ya. Maksudnya gue enjoy aja gitu. Abis bokapnya cerita, si Trevor cerita, terus ketemu bibinya cerita lagi gitu kan. Oke, skor lo berapa, Bay? Skor gue ini. Oke, kalau gue segini. Oke, Shang-Chi, The Legend of the Ten Rings, jadi film besar pertama nih di pasca era PPKM. Abis ini ada No Time to Die dan beberapa film yang memang ketinggalan. Venom 2 juga kan ya, abis ini. Gitu loh. Makasih udah mampir, jangan lupa subscribe, like. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam.